Sejujurnya dalam kehidupan kita ini kita yang jelas punya yang namanya keinginan atau wishlist gitu. Wishlist yang kita pengen itu yang jelas apa baik sifatnya dan bentuknya. Entah itu kita pengen makanan, kita pengen jalan-jalan, kita pengen punya sepeda baru, mobil baru, motor baru, ataupun kita pengen punya barang-barang tertentu, mau top up itu bisa jadikan wishlist gitu, top up dalam jumlah yang besar. Well, setiap orang punya wishlist tersendiri gitu. Gue sangat menghargai wishlist orang gitu, dan termasuk gue punya wishlist yang gue pengen, dan itu dibagi dalam 3 tier. Tier pertama atau high tier, gue pengen punya yang namanya laptop Razer gaming laptop. Itu yang paling tinggi banget nih, dan wah itu belum kesampaian. Yang kedua mid tier atau middle tier, gue pengen punya laptop ROG yang secondan juga seneng. Gue pengen punya HP, gue pengen punya alhamdulillah punya alat kopi yang lengkap. Gue pengen punya HP baru ataupun kendaraan. Nah, motor yang jelas, mobil gue belum bisa belajar. Dan low tier, biasanya low tier ini adalah low tier wise list, eh, yang paling dan kadang sering terkabulkan ya, kayak gue pengen beli kopi misalkan, kopi-kopi di online shop, atau gue pengen beli French press. Dan itu well gue punya tuh Vietnam drip sama French press, lumayan lah, udah kekabulkan lah ya. Wishlist gue yang low itu ya, gue pengen beli buku-buku tentang pendidikan kayak politik, kayak bahkan buku-buku game gitu, buku Minecraft itu yang versi terbaru ada. Gue pengen banget beli itu. Dan well gue nggak bisa nyebutin semuanya, tapi ya yang jelas wishlist gue banyak. Dan kadang gue ngeliatin wishlist orang lain yang mereka umbar-umbarin ke media sosial, dan mereka bisa mencapai hal itu, bisa terkabulkan gitu ya. Gue sangat senang melihatnya. Dan kadang sejujurnya gue bukan manusia yang sempurna, yang dimana kadang apa yang mereka show di media sosial itu kadang gue irinya gue nggak gue umbar, nggak gue buat nyinyir. Gue bukan orang yang tipikal seperti itu. Kadang ya irinya dalam hati gue, ya dia gituan gitu aja dalam hati gue. Dan gue dikenal dalam diri gue sendiri ya, tahun-tahun zaman gue SMA itu gue adalah orang yang paling egois akan wishlist. Gue pengen punya ini, gue pengen punya itu. Wah, zaman SMA mah. Tapi ya back then terbaik lagi, gue bukan orang yang peminta gitu. Ya kadang gue ngejok aja ke orang tua, pak beliin gini pak. Bapak gue atau mak gue, ya wes seyo sesok ayo gitu, besok aja ya, wih gitu. Dan waktu itu beberapa tahun yang lalu pas gue SMA kelas 2 itu ya kalau nggak salah ya, gue minta HP waktu itu. Bukan kelas 2, kelas 1 SMA. Itu juga dari job gitu, dari speak-speakan gitu. Pak, mau HP nih. HP masa jelek amat gini. Waktu itu HP gue high tech. Buset, udah tua banget. Tahu kan HP high tech kayak gimana? Kata bapak gue. Oke, siap bos, katanya gitu. Dan keesokan harinya pas gue pulang dari sekolah, gue dikabulin. Gue seneng banget. Itu HP pertama gue yang dibeliin, yang kedua ya, Samsung S3 keluaran pertama banget. Dan bapak gue juga beli 2. Dan di sana gue seneng banget, gue bukan main senengnya, girang gue senengnya. Dan ya ada beberapa insiden yang dimana pas tahun 2016 terutama, itu adalah tahun yang paling buruk untuk hidup gue, yang dimana bapak gue kena serangan jantung. Apapun yang gue pengen waktu itu, gue pengen ini, gue pengen itu, seketika semuanya hancur, semuanya hilang dalam pikiran gue, semuanya udah nggak kepikiran lagi. Yang gue pikirin saat ini adalah bapak gue. Dia adalah bapak yang terbaik yang pernah gue punya, dan kalian juga pasti punya kan, yang jelas itu wajib. Yang gue ngedengar aja di sana gue udah takut, gue pernah nangis merengek gitu ya,
Karena penyakit ini bukan penyakit main-main, bos. Bisa mati, bisa hidup. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk bapak gue. Hingga saat ini alhamdulillah baik. Dia ada 4 ring di jantungnya untuk menopang biar kagak heart attack lagi. Ya, that is my worst years ever in my life. Dan to be honest, apa yang waktu gue pengen, apa yang gue waktu impikan itu udah gak kepikiran lagi. Gue udah gak mikirin itu lagi. Dan sampai saat ini pas gue kuliah ini, dengan ya waktu itu 2016 itu juga merupakan kondisi ekonomi keluarga yang sangat buruk. Ya karena banyak hal gitu ya. Gue gak bisa ngejelas secara rinci karena itu emang personal dari family gue, dan gue gak mau secara detail. Itu emang buruk banget. Dan sampai gue kuliah di semester akhir ini dan sebentar lagi menjelang sidang skripsi pas Agustus nanti, pertengahan Agustus, apa yang gue pengen belum ada, yang belum kekabulkan gitu, belum kekabulkan. Tapi ada yang namanya suddenly wishlist gitu ya, dimana Allah memberikan rezeki untuk gue, dan di ulang tahun gue umur 22 ini gue dihadiahkan sebuah ponsel baru, yaitu HP ini, Realme C2. Gue mengapresiasi beliau, gue mengapresiasi hadiah dari bapak gue, karena gue akan simpan apa yang beliau berikan kepada gue. Ini merupakan penghargaan, hadiah juga bisa ya. Dan wishlist apapun yang gue pengen tuh, gue pengen ini, pengen itu juga udah lewat gitu. Dan sekarang gue dihadapkan dengan kondisi yang dimana laptop gue rusak, dan juga gue juga bingung mau kerjain lanjutan skripsi gue gimana. Sejujurnya emang skripsi gue udah full, udah gue anggap beres gitulah. Cuman kan namanya melihat lagi atau review lagi kan harus gitu ya. Gue masih belum berani ngomong ke bapak gue kalau laptop gue sekarang lagi rusak. Dan well, to be honest, gue masih punya cara lain dan solusi lain dimana gue akan memanfaatkan warnet. Bismillah aja. Dan gue juga sejujurnya gue pengen banget kerja. Setelah lulus ini gue mau cari kerjaan, gue mau ngerasain dapat gaji pertama kayak gimana. Dan to be honest again, gue mau invest beberapa gaji gue ke reksadana, memberikan sedikit uang, ya paling 500 ribu gitu ya kan, ke mak gue biar mak gue masak yang enak gitu. Ya itu gue pengen banget lah. Terus emang dulu waktu itu gue sempat punya wishlist yang hampir banget kelar, yaitu dimana gue pengen buka usaha minuman online, dan gagal karena ada insiden waktu itu. Ya kerugian gue sekitar 526 ribu, dan ya gue juga memulai dana atau modal sebanyak 526 ribu rupiah untuk memulai bisnis minuman online tersebut. Dan insidennya karena kopi susu gue waktu itu basi, dan gue pakai susu yang waktu itu sekiranya expirednya cuma 2 minggu doang. Dan well, bapak gue ngatin kulkas, dia ngatin produk gue, susu kopi gue atau kopi susu gue, dan dia marah-marah sama gue. Beliau ngomel sama gue, kamu itu kalau mau jual apa membunuh orang, dia ngomong begitu. Ketika gue juga kaget, dan gue nanya, emang ada apa pak? Kalau kamu mau jualan ini, maksudnya ini minuman gitu, harus ada pengawet, harus ada izinnya, harus ini itu, pokoknya harus aman, harus full certified gitu. Karena apa? Kalau kamu mau niat jualan, kamu harus memperhatikan keselamatan konsumen. Dan seketika ya semua uang yang gue hamburkan waktu itu udah hangus, ya mau gimana lagi. Botol-botolnya masih ada di samping rumah gue, udah berdebu gitu. Dan ya gue terima juga sih omelan bapak gue, karena emang itu bahaya juga sih, nggak perlu disesali, nggak. Gue juga bakalan, insya Allah gue bakalan berusaha lagi untuk meraih apa yang gue belum raih. Ya seketika ya cuman sampai sini aja sih video dari gue.
wishlist yang belum kesampaian itu wajar, karena sebagian orang memang ada yang hidupnya lucky gitu, beruntung, orang-orang kaya, orang-orang beruntung gitu ya, sedetik atau semenit atau sejam pun juga wishlist mereka juga bakalan kegapai gitu. Kondisi orang kan beda-beda, dan insya Allah gue bakalan mewujudkan wishlist gue. Ya apa yang gue pengen aja sih, nggak semua wishlist yang gue harus beli semua, cuman seberapa aja yang gue beli. Ya, apabila ada kesalahan kata dan pengucapan di sini gue minta maaf banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggap aja video ini sebagai face reveal gue for Tough Channel.